Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Allah pasti bangkit membela umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran. Saudara, di tengah-tengah dunia ini, di zaman yang semakin modern ini saudara, sepertinya kebenaran itu semakin tertindas. Orang-orang yang hidup dalam kejahatan sepertinya semakin merajalela. Orang-orang benar malah terkadang kita lihat mereka semakin tertindas. Itu sebabnya semakin banyak orang yang tidak peduli kepada kebenaran, tidak peduli kepada kejujuran, tidak peduli kepada integritas karakter baik dan sebagainya. Mengapa saudara? Karena sepertinya orang-orang jahat malah semakin makmur. Orang-orang yang tidak peduli akan kebenaran malah semakin berkuasa dan merajalela. Tetapi saudara, apakah Tuhan tinggal diam melihat semuanya itu? Mungkin saat ini saudara juga sedang ada dalam posisi yang merasa tertindas, merasa tertekan oleh karena ketidakbenaran, oleh karena ketidakadilan, oleh karena orang-orang yang hidup dalam kebejatan. Pertanyaannya, apakah Tuhan akan tetap tinggal diam melihat semuanya itu? Kalau Tuhan tidak akan berbuat apa-apa, maka mari kita berbuat apa yang baik menurut pandangan kita saudara. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Itu sebabnya apapun posisi dan kondisi saudara hari ini, saya rindu kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Apa yang sebenarnya akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita saudara. Dengan harapan melalui renungan malam hari ini, kita memahami pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang akan Dia kerjakan, dan kita tetap bersikap benar, bertindak benar, berbuat benar, mengambil keputusan yang benar saat kita melihat ketidakadilan di hadapan kita. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya mengekspos benar-benar secara objektif sesuai dengan apa yang Tuhan mau nyatakan melalui firman-Nya ini. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan.
Mazmur pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa minta tolong terhadap orang yang curang. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi selamat kepada orang-orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Mazmur ini adalah Mazmur dari Daud, di mana hal yang diungkapkan oleh Daud melalui Mazmurnya ini adalah adanya situasi orang-orang durhaka, orang-orang yang congkak, orang-orang yang fasik. Mereka hidup dalam kecongkakan mereka, mereka hidup dalam kefasikan mereka. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara, mereka menindas orang-orang saleh, mereka menindas orang-orang benar, sampai Daud berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang-orang saleh telah habis. Itu ada di ayat 2, saudara. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Orang-orang fasik, orang-orang durhaka, orang-orang sombong telah menindas orang-orang benar. Orang-orang fasik hidup dalam kecongkakan mereka, kesombongan mereka, sampai mereka berkata, siapakah Tuhan atas kami? Itu mereka ungkapkan di ayat 5. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Artinya mereka tidak mengakui lagi bahwa ada otoritas di atas mereka. Bagi mereka bahwa semuanya ada dalam kuasa mereka, tidak ada Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu. Bagi mereka, mereka sendirilah Tuhan, mereka sendirilah yang berkuasa, sehingga sewenang-wenang mereka menindas orang-orang yang lemah. Sampai-sampai Daud berkata, sudah habis orang-orang saleh, sudah habis orang-orang setia, karena merajalelanya orang-orang fasik dan orang-orang congkak. Ketika Daud mengungkapkan itu, saudara, ketika Daud menggambarkan situasi itu, akhirnya Tuhan menyatakan apa yang dia lakukan, apa tindakannya, apa yang dia kerjakan. Kita akan belajar, saudara, apa yang Tuhan kerjakan. Apakah Tuhan tetap tinggal diam, ataukah dia akan menyatakan pembelaannya terhadap orang-orang benar yang hidup dalam kebenaran sekalipun tertindas. Namun sebelum ke sana, saudara, saya rindu kita merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi hari ini. Adakah saudara sedang menghadapi
satu kondisi di dalam kehidupan saudara. Saudara merasa berat, hidup ini berat. Saudara merasa ada dalam situasi yang begitu sulit. Dan ditambah lagi tindakan orang-orang yang membuat hidup saudara makin susah, makin berat, dan makin tertekan. Dalam kondisi seperti itu saudara, hari ini saya rindu saudara benar-benar disadarkan oleh firman Tuhan. Saudara, satu kali saya mengalami situasi yang demikian. Pada saat saya ada dalam perintisan saudara, pada waktu itu Tuhan menguji kami dengan satu masalah. Tuhan mau memproses kami dengan satu masalah yang besar, di mana istri saya sakit parah. Dan sakitnya begitu lama waktu itu. Dan kemudian saudara, orang-orang di kampung di tempat saya merintis pelayanan, yang melihat keadaan istri saya, orang-orang tua yang melihat keadaan istri saya, mereka mulai memberi nasihat. Mungkin maksud mereka baik saudara, tapi situasi itu membuat saya sangat tertekan. Di mana pada waktu itu mereka berkata, "Sudahlah, bawa istrimu ke dukun ini." Dan waktu itu saya jawab, saudara, kami pendeta. Kalau kami pun berdukun, siapa lagi di dunia ini yang tidak berdukun? Kami pendeta. Lebih baik kami mati dalam kebenaran daripada kami berdukun. Kami memberitakan Allah kami berkuasa. Saya menjawab dengan baik dan lembut saudara, yang isinya demikian. Tapi mereka tidak terima. Karena mereka menganggap mereka memberikan nasihat baik, mereka bermaksud baik. Mereka tidak terima dan akhirnya mereka marah. Dan mereka berpikir dan mengatakan saya sombong dan sebagainya, dan mereka akhirnya memusuhi saya. Bayangkan saudara, dalam kondisi saya ada dalam perintisan yang keadaannya begitu sulit, dan istri saya sedang sakit parah, butuh biaya per bulannya sekitar hampir 2 juta karena masalah paru-parunya waktu itu saudara. Kami harus berobat dan kemudian mengkonsumsi banyak vitamin dan sebagainya, sekitar 2 juta lebih setiap bulan. Saya sedang ada di dalam perintisan, dan itu terjadi sudah lama sekali saudara, sekitar 15 tahun yang lalu. Bayangkan 15 tahun lalu kebutuhan sebesar itu yang harus saya tanggung dalam kondisi perintisan. Mungkin jemaat yang saya layani sekitar 12-15 orang, anak-anak sekolah saudara. Kondisi itu begitu berat. Situasi perintisan sulit dan berat, ditambah lagi penyakit, dan ditambah lagi respon orang-orang yang berpikir mereka berniat baik. Dan akhirnya saya berespon demikian, padahal saya menjawab dengan tulus dan lembut, tetapi itu pun mereka membenci saya. Kondisi itu begitu sulit dan serba salah saudara. Saya bingung, saya harus jujur, saya bingung dalam kondisi itu. Saya harus jujur, saya tidak punya jawaban. Secara logika, hanya tinggal satu saudara. Ada satu keyakinan bahwa Allahku tidak akan tinggal diam melihat ini semua. Allahku adalah Allah yang hidup, yang akan bertindak melihat keadaanku yang tertindas dalam situasi perintisan, yang tertekan oleh karena masalah penyakit, dan yang tertekan oleh karena respon masyarakat. Begitu sulitnya saudara, tetapi saya percaya Allahku akan bertindak. Demikian juga saudara di dalam ayat ini. Itu yang mau diungkapkan oleh Daud. Dan hari ini saya rindu juga saudara merenungkan dalam kehidupan saudara sehari-hari, apapun kondisi saudara saat ini. Mari kita lihat, mari kita bersama belajar bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Kita lihat bersama saudara ayat yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin. Mungkin saat ini ada keluhan dari saudara, keadaan saudara, situasi saudara, kondisi saudara yang berat. Hatimu menjerit.
Engkau mengeluh saat ini atas situasi kondisi yang berat itu, atas beban yang berat yang menindih hidupmu. Keluhan itu sampai kepada Tuhan, saudara. Dan kemudian apa kata firman Tuhan? Masih ayat yang ke-6, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Ternyata Allah kita tidak tinggal diam, saudara. Ternyata Allah kita tidak membiarkan kita bergumul sendirian. Dia tidak membiarkan kita memikul beban berat sendirian. Dia tidak membiarkan kita lemah dan tertindas sendirian. Dia tidak membiarkan kita ada dalam masalah persoalan berlarut-larut. Dia berkata, sekarang aku bangkit. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara firman Tuhan ini. Apapun situasi dan kondisi saudara dan saya hari ini, firman-Nya mari kita pegang bahwa sekarang Dia bangkit. Dia tidak akan terus diam, saudara. Mungkin hari ini engkau tertindas, tidak usah engkau membalas. Mungkin hari ini engkau diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak benar. Tidak usah engkau membalas. Karena Tuhan sendiri akan bangkit. Dia berkata, sekarang aku bangkit. Dia membela kita, saudara. Dia bangkit membela saya. Dia bangkit membela saudara. Ketika saat aku bingung, tidak mengerti, saat aku menghadapi situasi yang begitu berat pada masa itu, benar saudara, Allahku bangkit. Tuhanku bertindak. Tuhanku tidak tinggal diam. Dia membela aku. Dan singkat cerita, hari ini istriku tetap sehat-sehat dan diberkati Tuhan setelah 15 tahun kemudian. Allah bangkit. Dia tidak tinggal diam, saudara. Bahkan hari ini Dia memberkati kami berlimpah. Dia memberkatiku ketika dalam kebingunganku, dalam kesusahanku, aku tetap bertahan hidup benar. Sekalipun aku melihat di depan mataku istriku sakit parah, aku tidak mau mencemarkan diri dengan perdukunan. Aku tetap menegaskan aku hamba Tuhan, aku harus mengandalkan Tuhan. Dan ternyata pada akhirnya ketika tiba waktunya, Allahku bangkit. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi umatnya, saudara? Ketika Dia melihat penindasan terhadap umat-umatnya, ketika Dia melihat ketidakadilan, sehingga umat-umatnya mengeluh, tertindas dan menjerit, saudara, Dia berkata, aku bangkit. Dan apa yang Dia lakukan? Masih ayat yang ke-6, setelah Dia berkata, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dan kemudian yang pertama yang Dia lakukan, aku memberi selamat kepada orang yang menghauskannya. Adakah saudara yang haus dan rindu akan keselamatan? Baik keselamatan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Dia membela kita, Dia menyelamatkan kita terhadap tindasan, terhadap mara bahaya, terhadap malapetaka, maupun keselamatan kepada hidup kekal. Allah bangkit, saudara, dan menganugerahkan keselamatan bagi kita yang menghauskannya. Artinya hari ini dalam ketertindasan, mungkin banyak orang yang mungkin akan menyalahkan Tuhan dan berkata, di mana Tuhan yang katanya Allah yang penuh kasih? Di mana Tuhan yang katanya Allah mengasihi aku, mengasihi umatnya? Di mana? Tetapi hari ini firman-Nya menegaskan bahwa Dia bangkit dan menyelamatkan bukan orang yang bersungut-sungut, bukan orang yang bermental lemah, tetapi Dia bangkit dan menyelamatkan orang yang tetap haus akan keselamatan dari Tuhan. Sekalipun bingung, sekalipun tidak mengerti bagaimana nanti, sekalipun bingung dan tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, namun tetap mengharapkan dan haus akan keselamatan dari Tuhan. Saat aku dinasehatkan untuk berdukun, saudara, yang aku hauskan adalah keselamatan dari Tuhan bagi istriku. Yang aku hauskan dan rindukan adalah mujizat dari Tuhan bagi istriku.
Dan benar saja saudara, mujizat itu terjadi karena memang janji firman Tuhan, dia akan bangkit. Dia tidak akan tetap tinggal diam, dia bangkit untuk menyatakan pembelaannya, untuk menyatakan keselamatannya bagi orang yang tetap haus dan rindu pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, tetaplah haus dan rindu akan pertolongan daripadanya. Mungkin sampai detik ini saudara belum melihat pertolongan itu. Dan saudara mungkin berkata, saya sudah begitu lama menantikan pertolongan dari Tuhan. Saudara, ada waktu Tuhan yang terbaik. Saya sudah mengalami dalam kehidupan ini, ada begitu banyak peristiwa di mana aku melihat benar bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Waktu Tuhanlah yang terbaik. Itu sebabnya nantikan saja terus pertolongan Tuhan saudara. Akan tiba waktunya Allah bangkit dan berkata, sekarang juga aku nyatakan keselamatan bagi umatku. Bagi setiap saudara yang mendengarkan renungan malam hari ini, ada waktu, tiba waktunya dia akan bangkit dan menyatakan pembelaannya bagi saudara. Dan dia berkata, sekarang aku menyelamatkan umatku. Puji Tuhan saudara. Seberapa berat pun itu, seberapa sulit pun itu, seberapa tertindas pun saudara, seberapa berat pun hidup saudara, seberapa tidak adil pun saudara diperlakukan, tetap nantikan pertolongan, tetap nantikan keselamatan dari Tuhan. Karena akan tiba waktunya, dia akan bangkit dan menyatakan pertolongan dan keselamatannya. Itu yang pertama yang akan Tuhan lakukan saudara, ketika dia bangkit untuk membela umatnya yang tertindas. Dan kemudian saudara, yang kedua, ayat yang ke-7, dia berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang menepatinya. Puji Tuhan saudara. Hal kedua yang ditegaskan oleh firman Tuhan ini, dalam dia membela umatnya, dalam dia bangkit untuk membela umatnya, yang akan dia kerjakan adalah menyatakan dan menepati janji-janjinya bagi kita. Saudara, dia berkata bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Semakin diuji, semakin murni. Artinya apa saudara? Bahwa janji Tuhan itu murni dan pasti akan digenapi. Pasti akan digenapi saudara. Tuhan pasti akan menggenapi janji-janjinya bagi setiap saudara. Apapun dan bagaimanapun saudara situasi saudara saat ini, janjinya pasti akan digenapi. Janji pemulihan pasti akan digenapi. Saudara, ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang telah dipersiapkan bagi kita. Dan kalau kita tetap menantikan pertolongan Tuhan, tetap menantikan keselamatan dari Tuhan dalam segala situasi yang kita alami, maka janji itu pasti akan digenapi saudara. Saudara, saya memberi satu cerita saudara. Ini hanya sebuah cerita, tapi mungkin akan memberi gambaran bagi kita. Satu kali ada seorang anak Tuhan. Dia mati sebentar, mengalami kematian sebentar. Dan kemudian dia dibawa oleh malaikat ke sorga. Dan sesampainya di sorga saudara, dia melihat di sorga itu ada begitu banyak kotak-kotak, seperti berangkas begitu. Dan di dalam berangkas emas itu saudara, tertulis nama setiap orang. Setiap berangkas itu ada nama yang tertulis di sana. Dan kemudian Allah membuka satu-satu berangkas itu. Dan ada berangkas itu yang kosong, ada berangkas itu yang masih terisi seperempat, ada berangkas itu yang masih terisi setengah, dan kemudian ada berangkas itu yang masih penuh.
Dan ketika tiba di brankas yang namanya tercatat di sana, dan brankas itu dibuka, ternyata brankas itu penuh semua. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa ada yang kosong dan kenapa ada yang penuh? Lalu kemudian malaikat Tuhan menjawab, brankasmu penuh kenapa? Karena ini semua sudah dipersiapkan bagimu, dan Allah peruntukkan itu semua bagimu. Tapi engkau tidak menantikan supaya ini digenapi, sedangkan yang lain mereka nantikan supaya itu digenapi. Sedangkan engkau di dalam hidupmu tidak pernah engkau sabar menantikan janji-janji Tuhan yang sudah Dia persiapkan bagimu digenapi dan ditepati. Saudara, itu hanya sebuah cerita, tetapi mungkin menjadi gambaran bagi kita bahwa janji itu sudah dipersiapkan bagi kita. Dan kalau kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan, sekalipun kita tertekan, sekalipun kita diperlakukan tidak adil, sekalipun begitu beratnya, tetapi kita tetap menantikan janji Tuhan digenapi, maka janji itu pasti digenapi, saudara. Pastikan tidak ada tersisa satupun janji Tuhan yang tidak digenapi dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Hiduplah menantikan pertolongannya, maka janji-janji itu pasti akan digenapi. Dia berkata janji Tuhan adalah janji yang murni, bagikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan, engkau Tuhan akan menepatinya. Tuhan pasti akan menepatinya. Kalau janji itu tidak kita alami dalam hidup kita, bukan Allah tidak tepat janji, tapi kita sendiri yang tidak mau menerima janji itu. Sedangkan Tuhan sendiri, Dia pasti akan menepati janji-janjinya. Saudara, dalam perjalanan hidup saya melihat bahwa janji Tuhan yang digenapi itu lebih dari yang saya pikirkan. Janji Tuhan yang digenapi itu lebih daripada apa yang saya duga. Janji Tuhan yang digenapi itu lebih daripada apa yang saya harapkan di dalam kehidupan saya. Janjinya pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Dan ketika janji itu digenapi, saudara akan melihat dan terheran-heran. Saudara akan kaget karena itu lebih dari apa yang saudara harapkan dan pikirkan malah. Bagaimana supaya itu terjadi, saudara? Sekali lagi, hiduplah menantikan pertolongan Tuhan dalam segala kondisi dan keadaan, seberat sesulit apapun itu. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang Dia lakukan untuk membela umatnya dalam ketertindasan. Ayat yang ke-8 bagian B dikatakan, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Ada orang-orang fasik yang menindas, ada orang-orang congkak yang hidup dalam kecongkakan mereka, ada orang-orang yang jahat yang hidup dalam kejahatannya dan menindas orang-orang benar. Dan ada waktunya Tuhan akan bangkit, di mana Dia akan menjaga dan membela. Dia menjaga senantiasa anak-anaknya, umatnya yang tetap merindukan pertolongannya terhadap angkatan yang jahat, angkatan yang congkak dan fasik ini. Di akhir zaman ini semakin banyak orang yang hidup dalam kejahatan, tetapi Tuhan akan membela anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Saudara, Tuhan pasti akan membela kita. Sekalipun sepertinya hari ini kita sepertinya begitu tertindas, begitu tertekan, saudara, diperlakukan tidak adil. Tetapi dengar saudara, saudara akan mengalami pembelaan Tuhan. Dia akan menyatakan pembelaannya atas umat-umatnya. Saya mengalami di dalam hidup saya, saudara, di mana pada masa lalu ada orang-orang yang menekan dan menindas. Tetapi hari ini aku melihat hidup mereka hancur berantakan. Padahal aku tidak berbuat apa-apa. Yang aku lakukan malah berdoa bagi mereka.
Tetapi pada faktanya akhirnya pembelaan Tuhan itu nyata bagi umat-umatnya yang tetap hidup dalam kebenaran, sekalipun ditindas, sekalipun ditekan, tetap hidup dalam kebenaran, maka Tuhan pasti akan membela. Apapun keadaan saudara hari ini, harapkan pertolongan Tuhan dan tetap hidup dalam kebenarannya, maka Tuhan akan membela saudara. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pada malam hari ini, di mana firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan. Tuhan tidak akan tetap tinggal diam melihat umat-umatnya yang tertindas, melihat umat-umatnya yang menderita. Di mana ayat 6 dikatakan di sana, oleh karena penindasan terhadap orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dia pasti akan bangkit membela umat-umatnya. Dia pasti akan bangkit menyatakan keadilannya. Di mana ketika dia bangkit membela umat-umatnya, dia menyatakan yang pertama keselamatan bagi mereka ketika mereka rindu keselamatan dari Tuhan. Yang kedua yang dia nyatakan adalah dia genapi janji-janjinya bagi mereka, di mana ada begitu besar dan dahsyat janji-janji Tuhan yang dipersiapkan bagi umatnya. Dan di mana ayat yang keempat yang akan dia lakukan ketika dia bangkit adalah dia akan membela, menjaga, melindungi umat-umatnya. Dan biarlah hari ini saudara, apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, Allah akan bangkit membela saudara. Dia akan menyatakan keselamatannya, dia akan menyatakan janji-janjinya, dan dia akan menyatakan perlindungannya dalam hidup saudara. Yang menjadi bagian kita hari ini saudara, apapun kondisi kita, setertekan apapun itu, sesulit apapun itu, tetap berharap kepada pertolongan Tuhan, tetap berharap dia bangkit dan membela kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana di dalam firman-Mu kami telah belajar bahwa dalam kesulitan, ketertindasan, kesusahan, beban berat, persoalan dan sebagainya yang kami alami, Engkau tidak akan tetap tinggal diam, tetapi Engkau pasti akan bangkit membela kami. Engkau akan menyatakan keselamatan-Mu, Engkau akan menyatakan janji-janji-Mu, dan Engkau akan menyatakan perlindungan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Kami akan tetap mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu.
jeritan hati anak-anak-Mu, apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat,
Tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya
di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa, saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan.
untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.